Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang di pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, petunjuk untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka tafaqquhu fiddin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah meminta kepada nabinya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Qul rabbi zidni ilma. Kenapa demikian? Karena ilmu itu sangat kita butuhkan dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Apakah itu yang berkaitan dengan hablum minallah ataukah hablum minannas? Kalau sekiranya kita sehari atau 2 hari tidak makan, maka kita masih bisa hidup. Tapi sesaat saja kita tanpa ilmu, maka kita akan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang itu akan berujung pada kebinasaan. Ilmu dipelajari untuk tujuan yang mulia, yaitu wasilatun ila taqarrubi ilallah, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau bukan untuk tujuan ini, maka ilmu itu sama seperti yang lainnya, tidak dimuliakan. Karena dia sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah dan memperbaiki muamalah, maka dia menjadi istimewa. Maka dengan ilmulah dimuliakan Adam alaihi salam dibandingkan malaikat, dibandingkan jin. Karena apa? Ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Maka ingat wahai umahat bahwa ilmu itu adalah minnatul ilahiyah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperoleh dengan apa? Dengan kesungguhan, dengan bagusnya pemahaman, kuatnya hafalan, banyaknya menghadiri majelis ilmu. Tapi dia adalah minnatul ilahiyah. Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Berarti ilmu itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ilmu itu sudah diberikan kepada hambanya, dan hamba itu memasukkannya ke dalam hati, tidak hanya di tulisan, atau di pikiran, atau di otak, maka nanti akan melahirkan khosyah, rasa takut yang berbuah zakiyah. Berbuah apa? Zakiyah, yaitu apa? Tazkiyatun nafas. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang tujuan pernikahan. Saya kebingungan kemarin mau cari tema apa ini. Akhirnya apa terpikir untuk apa? Mengulas kembali tentang tujuan pernikahan. Agar apa? Agar kita yang sudah menikah tersemangati lagi dalam menjalani bahtera rumah tangga. Atau bagi mereka yang belum menikah, sudah punya bekal, tahu tentang tujuan pernikahan, sehingga dia tambah semangat lagi untuk segera mungkin menikah. Umahat semua di sini sudah menikah ya? Gak ada yang belum menikah? Sudah semua menikah ya, alhamdulillah. Ada yang sudah menikah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, dan seterusnya. Kita tahu bersama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan. Ini yang dikenal dengan apa? Wasyaf'i wal watr. Syafa' itu hanya milik Allah.
yang ganjil itu hanya Allah. Seluruh makhluknya itu syafa'. Witir itu hanya Allah. Yang syafa' itu hanya makhluk. Apa itu syafa'? Syafa' itu genap, berpasang-pasangan. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang, ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Semua makhluk apa? Allah ciptakan berpasang-pasangan. Terlebih lagi manusia. Allah ciptakan apa? Berpasang-pasangan. Allah berfirman dalam surah An-Naba ayat 8, "Wa khalaqnakum azwaja." Kami menciptakan kalian itu azwaja. Ada zaujun, ada zaujah. Ada suami, ada istri. Maka coba kita menengok ke belakang. Ketika wali kita, apakah itu bapak atau saudara laki-laki, menikahkan kita dengan seorang lelaki yang sebelumnya kita tidak kenal lelaki ini. Dan laki-laki ini juga tidak ikut andil dalam membesarkan kita. Tidak pernah memberikan sedikit pun uang kepada orang tua kita untuk biaya hidup, biaya sekolah, dan biaya yang lainnya. Enggak pernah. Kan tetapi ketika datang masanya pernikahan, maka di situ orang tua menikahkan kita dengan apa, ummahat? Ijab qabul. Ijab itu serah, qabul itu terima. Dengan ucapan, aku nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar sekian-sekian. Kira-kira apakah mahar segitu bisa menggantikan biaya pendidikan, biaya perawatan dan lain-lain? Bisa enggak kira-kira umat? Enggak bisa. Tapi itulah sunnatullah yang mesti dijalani. Di mana bapak kita dulu mengambil putri-putri orang lain. Dengan apa? Dengan ijab qabul juga. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau mensyariatkan pernikahan ini bukanlah untuk hanya sekedar bersenang-senang. Karena bersenang-senang itu paling sekitar seminggu gitu. Kemudian setelah itu akan diterpa banyak masalah. Paling bulan madunya seminggu, sepekan gitu, atau sebulan lebih lama gitu. Kemudian setelah itu apa? Akan diterpa dengan berbagai macam permasalahan. Karena hari-hari ke depannya akan mengungkap siapa sebenarnya jati diri istri kita atau suami kita dan seterusnya. Maka kalau sekiranya tidak ada tujuan yang mulia dari pernikahan, maka tidak mungkin Allah mensyariatkan. Tidak mungkin Allah menghalalkan kemaluan seseorang. Seorang wanita yang itu haram. Kok Allah halalkan hanya sekedar apa? Hanya sekedar ijab qabul dan mahar. Kemudian ada 2 orang saksi, ada wali. Maka tidak mungkin ada kalau tidak ada tujuan yang mulia. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan tujuan-tujuan dari pernikahan. Tujuan yang pertama adalah hifdhu an-nasl. Hifdhu an-nasl atau menjaga keturunan. Jadi dari pernikahan akan apa? Akan terjaga keturunan kita. Jelas siapa bapaknya, jelas siapa kakeknya, jelas siapa ibunya. Paham? Dan dari sini nanti akan terwujudlah firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan di bumi khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu bukan pengganti.
tapi apa? Adanya regenerasi, adanya keturunan. Nah, dari pernikahanlah akan melahirkan apa? Keturunan. Keturunan yang sah. Nah, ini tujuan pernikahan yang pertama. Maka dari sini, untuk menjaga hal ini, maka syariat tidak membolehkan adanya pacaran sebelum pernikahan. Tidak boleh ada pacaran sebelum pernikahan. Oh, biar saling kenal dulu, Ustaz. Enggak seperti itu. Karena nanti takutnya apa? Kebobolan. Takutnya nanti berzina di luar nikah. Akhirnya kalau sekiranya ini terjadi, ummahat, gimana kira-kira? Kalau ada cewek gitu, sebelum dia nikah, taruhlah nikahnya di tanggal 22 bulan Desember tahun 2024. Pacarannya sudah mulai dari September. Biar saling kenal dulu katanya. Qadarullah di tengah jalan kebobolan. Terus hamil. Maka bagaimana sikap orang tua ini, ummahat? Menuntut ke lelaki ini, kamu harus nikahi putri saya. Maka si ummahat ini harus paham, kalau sekiranya nanti putrinya hamil di luar nikah, apa yang dia harus lakukan? Menurut mazhab Hambali, putrinya ini nggak boleh dinikahkan. Baik itu sama cowoknya atau sama orang lain yang menutup malu keluarganya. Istilahnya kalau orang Bugis bilang apa? Pasamposiri. Penutup apa? Penutup malu. Nah, menurut mazhab Hambali ini tidak boleh dinikahkan. Kenapa? Karena dia masih menjalani masa iddah. Apa masa iddahnya? Adalah sampai melahirkan. Tunggu dulu. Si akhwat, si cewek ini selesai melahirkan, baru boleh dinikahi. Ini mazhab Hambali. Karena menganggap wanita yang hamil ini apa, ummahat? Sedang menjalani masa iddah. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahunna. Itu di surah At-Talaq ayat 3, ayat 4. Wanita yang hamil masa iddahnya itu sampai melahirkan. Nah, adapun mazhab Syafi'i, ini yang dipakai di negara kita, bahwa wanita yang hamil di luar nikah ini boleh dinikahkan. Kenapa? Karena dia nggak menjalani masa iddah. Wanita yang menjalani masa iddah itu kalau sudah menikah, ini dia belum menikah. Paham, ummahat? Ini dia belum menikah. Gimana mau dianggap dia menjalani masa iddah? Akan tetapi, kalau sekiranya yang menikahi orang lain, bukan yang menjima dia, maka tidak boleh berhubungan badan sampai dia melahirkan. Kenapa? Karena ditakutkan nanti berkumpul dua mani dalam satu rahim. Berkumpul dua mani dalam satu rahim. Maka jika orang lain yang menikahinya, dia tidak boleh apa? Berhubungan badan. Tapi kalau ternyata yang menghamilinya yang menikahinya, maka boleh. Nanti keturunannya itu tetap disandarkan kepada bapaknya. Kemudian warisannya juga nanti saling mewarisi. Paham? Ini yang diterapkan di negara kita. Lantas apa hukumannya ini? Hadnya bagi mereka ini yang berzina di luar nikah. Maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali, laki-laki dan perempuannya, kemudian diasingkan ke IKN selama setahun. Diasingkan keluar kampung. Kalau ada mahramnya si cewek ini. Kalau nggak ada ya tetap di kampung. Sebagai bentuk apa? Mereka dicemooh gitu, dia jauhkan dari apa? Dari kampung.
Banyak kejadian kan ummahat, kok ini baru nikah sebulan kok tiba-tiba langsung melahirkan ya. Ada apa ini? Berarti apa? Dia sudah hamil dahulu sebelum menikah. Maka seperti itu ketentuan yang datang dari syariat. Bahwa tetap boleh dinikahkan selama yang menikahinya itu yang menghamilinya, atau yang bukan menghamilinya maka boleh dinikahkan juga, tapi tidak boleh dijima. Sampai nanti dia melahirkan, selesai masa nifas, maka bolehlah berhubungan badan. Ini larangan yang pertama. Tujuannya apa tadi ummahat? Menjaga keturunan. Yang kedua, tidak boleh ada selingkuh di tengah pernikahan. Tidak boleh ada selingkuh. Di mana si istri nggak boleh selingkuh, si suami juga nggak boleh selingkuh. Apakah itu selingkuh tipis-tipis ataukah selingkuh tebal-tebal? Paham? Jika nanti ada suami atau istri selingkuh nih, terus hamil dari bukan suaminya mungkin, maka apa ketentuan syariat? Maka dilihat, kalau sekiranya si istri yang selingkuh ini ngaku saya benar-benar selingkuh sampai hamil seperti ini, maka dia nanti dirajam, dimasukkan ke dalam lubang sedalam dada, kemudian dilempari batu kecil sampai mati. Nah, laki-lakinya ini dilihat, kalau sekiranya dia perjaka, maka dia cukup dicambuk. Tapi kalau dia ternyata juga sudah menikah atau muhsin, maka dia juga dirajam sampai mati. Nah, ini kalau ngaku. Paham? Kalau sekiranya dia dilihat oleh orang, dia nggak ngaku tapi dilihat oleh orang, dilihat sama suaminya mungkin, maka yang melihat ini minimal 4 orang. Tidak boleh hanya 1 orang, 2 orang, atau 3 orang. Atau hanya dia lihat ada mobil goyang-goyang di parkiran gitu, ternyata istrinya di dalam. Terus dia video, dia viralkan. Ini nggak benar. Paham? Ini nanti si suaminya juga dirajam. Bukan dirajam, dicambuk 80 kali. Karena dia apa? Al-qadhfu. Menuduh istrinya selingkuh tapi tidak memenuhi syarat. Menuduh istrinya selingkuh tapi tidak memenuhi syarat. Minimalnya berapa? 4 mata, 4 yang melihat dengan kasat mata. Laki-laki. Kalau perempuan berarti 8. Yang jadi masalah ummahat adalah ketika si suami menuduh, ya kan? Terus si istri mengelak, enggak, saya enggak berzina. Maka nanti didatangkan ke majelis hakim untuk diadakan li'an. Li'an itu saling melaknat. Si suami berkata, aku bersumpah istriku istriku selingkuh sampai 4 kali. Kemudian yang kelimanya, jika aku berbohong maka Allah melaknatku. Kemudian si istri juga mengucapkan hal yang sama, bahwa aku tidak berselingkuh, tidak berzina, sampai 4 kali. Kemudian ucapan yang kelimanya, jika aku memang bohong maka laknat Allah menimpaku. Maka setelah itu ummahat, mereka dipisahkan selama-lamanya. Abadiyah, tidak boleh lagi ngumpul gitu, nggak boleh lagi nikah. Pokoknya dipisahkan selama-lamanya. Ini namanya apa? Li'an. Kalau ini terjadi apa? Di mana si suami atau si istri menuduh suaminya selingkuh atau berzina. Tapi si suami mengelak, nggak mau, nggak membenarkan hal tersebut. Ini larangan yang kedua. Agar apa umat? Agar terjaga keturunan. Larangan yang ketiga, tidak boleh menikahi laki-laki non-muslim. Tidak boleh menikahi laki-laki non-muslim. Dalam artian apa? Akhwatnya muslimah.
kemudian laki-lakinya non-muslim, apakah Yahudi, Nasrani, Majusi, dan yang enggak boleh. Kenapa? Karena agama itu lebih menjaga agama seseorang daripada apa? Menjaga keturunan. Karena banyak terjadi ketika muslimah ini nikah dengan non-muslim yang ada hanya murtad. Paham? Yang ada hanya berpindah agama. Demikian juga keturunannya. Dan sebaliknya boleh bagi laki-laki muslim menikahi wanita non-muslim, Yahudi atau Nasrani. Ini larangan yang ketiga. Larangan yang keempat, tidak boleh tabatul. Tabatul itu membujang seumur hidup. Paham? Apakah perempuan ataukah laki-laki nggak boleh. Rasulullah melarang keras laki-laki atau perempuan tidak menikah. Tak kala ada 3 orang datang kepada istri Rasulullah bertanya tentang perihal ibadah Rasulullah. Akhirnya mereka meremehkan ibadah mereka. Akhirnya mereka berkata, salah satunya berkata, aku mau ibadah terus, nggak mau menikah. Yang satu lagi berkata, aku mau puasa terus, nggak mau berbuka. Yang satu lagi berkata, aku mau sholat malam terus, nggak mau tidur. Maka Rasulullah datang mendengarkan ucapan mereka ini, lantas menegur mereka. Kemudian larangan yang terakhir untuk menjaga keturunan adalah tidak boleh nikah sesama jenis. Nggak boleh nikah laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ini dikenal dengan apa? LGBT. Nah, jika ada seperti ini, bencong mungkin nikah sama apa? Sama laki-laki. Kalau perempuannya disebut apa? Laki-laki kan bencong. Kalau perempuan apa, Muhammad? Bukan. Laki-laki menyerupai perempuan. Tomboy ya. Perempuan menyerupai laki-laki. Jadi tomboy nggak boleh nikah sama perempuan. Kalau ini terjadi, apa hukumannya? Hukumannya sebagaimana kaumnya Lut. Itu dibawa ke tempat yang paling tinggi, kemudian ditaruh batu di punggungnya, lantas dijatuhkan sampai mati. Ini hukuman apa? Bagi bencong-bencong yang berkeliaran di pinggir jalan. Seharusnya pamong peraja itu nangkapin, terus bawa kemana gitu, pemancar listrik atau apa gitu, dibawa terus diikat sama batu gede terus dijatuhin. Ini hukuman bagi mereka yang menyelisihi fitrah sebagai manusia. Ini dijadikan untuk berpasang-pasangan. Nah, ini tujuan yang pertama, yaitu apa? Menjaga keturunan. Tujuan pernikahan yang kedua adalah menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini tujuan pernikahan. Kita menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Berarti nanti ummahat, ketika kita tahu ini, maka selama kita menikah, selama itu kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tidaklah orang itu menjalankan perintah Allah kecuali apa? Mendapatkan pahala, kan? Mendapatkan apa? Pahala. Allah berfirman di surah Nur ayat 32, "Wankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum." Nikahilah wanita-wanita kalian dan anak-anak yang soleh kalian. Jika mereka fakir, maka Allah akan mencukupkan mereka. Di surah An-Nisa ayat 3 Allah berfirman lagi, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba."
nikahilah oleh kalian wanita 2, 3, atau 4. Fa in khiftum, jika kalian tidak sanggup berlaku adil, fawahida, maka nikahi satu saja. Au ma malakat aimanukum, atau budak wanita kalian. Nah, di ayat ini Allah memerintahkan setiap laki-laki untuk menikah. 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nah, 1 kalau tidak sanggup berlaku adil. 2 kalau bisa berlaku adil, dalam artian bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Tapi dalam hal kecintaan, Allah tidak menuntut suami berlaku adil. Kenapa? Karena pastilah suami itu akan cintanya ke istri muda. Pasti itu. Pasti lebih condongnya kemana? Ke istri muda. Istri tua dilupakan. Padahal tidak ada yang 2 itu kecuali yang pertama harus ada dulu, kan? Nah, coba bayangkan umat, kalau kita terjemahkan huruf waw di sini itu tufidul jama', memberikan faedah penggabungan. 2 tambah 3 tambah 4 berapa umat? 2 tambah 3 tambah 4 9. Berarti kita mengikuti apa? Sunnah Rasulullah, kan? Rasulullah kan nikahnya 9. 2 yang dicerai, awalnya 11. 2 yang dicerai, kemudian yang tinggal abadi 9. Berarti sesuai dong dengan perintah Allah ini. 2, 3, dan 4 totalnya 9. Tapi ini sunnah yang haram kita ikuti. Sunnah yang haram bagi laki-laki mengikuti hal ini. Yang diperintahkan maksimal hanya 4. Itu pun disyaratkan apa? Jika mampu berlaku adil. Di hadis Rasulullah, di mana Rasulullah pernah bersabda, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, jika kalian mampu berhubungan badan, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Ini perintah dari Rasulullah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu bisa menundukkan pandangan kalian. Wa ahsanu lil farj, dan menjaga kemaluan kalian. Kalau belum bisa lagi menikah, karena mungkin papi naiknya tinggi banget, atau papendreknya kata orang Bugis, maka solusinya adalah wa man lam yastati fa alaihi bisawm, hendaknya dia apa? Berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena itu adalah tameng. Yang jadi masalah kita kadang di Indonesia ini, apalagi bagian timur sana, maharnya papendreknya atau papi naiknya yang tinggi banget ya. Ada yang 100 juta, ada yang 500 juta, macam-macam. Beda dengan di Jawa. Di Jawa 500.000 pakai kuntuk-kuntuk saja cukup. Pakai onde-onde gitu. Paham? Apakah papi naik atau jujuran ini merupakan syarat atau rukun pernikahan, umahat? Hah? Tidak. Berarti nanti siap kalau sekiranya ada laki-laki yang mau menikahi putrinya, nggak usah jujuran, itu ini. Jadi jujuran ini merupakan adat istiadat yang itu tidak melanggar syariat. Paham? Dan ini juga berlaku di mana? Di negeri-negeri Arab sana. Kalau di Arab lebih mahal lagi, umat. Seperti di Yaman itu, kalau ada seorang ayah mau menikahkan putrinya, maka si calon menantu ini disyaratkan, kamu harus menyiapkan putriku rumah plus perabotannya, mobil, paham, dan yang lainnya. Jujurannya sekian juta real Yaman,
Saya nggak mau putri saya sengsara bersamamu. Dia sudah senang bersamaku. Dia hidup bahagia. Masa saya mau menyerahkan kepadamu hidup susah-susah gitu? Maka mereka nggak mau. Kadang mereka mematok jujuran itu sampai 3 juta real. Ini kalau real Saudi, real apa? Real Yaman hanya 50 rupiah 1 realnya. Berarti 50 kali 3 juta sama dengan berapa? 150 juta ya. Kalau itu real Oman. Real Oman itu 1 real 35.000. Kira-kira berapa itu, Mahat? Sekitar 90 miliar ya. Kalau real Saudi hanya berapa? 3.500 atau 4.000. 4.000 kali 3 juta sama dengan 12 miliar saja. Ya kan? Dibandingkan real Oman yang tingginya luar biasa. Jadi itu jujuran atau papinai itu merupakan adat istiadat, dan itu nanti dibicarakan berapa besarannya. Apakah nanti peruntukannya itu untuk biaya pernikahan, ataukah itu untuk biaya ganti jasa perawatan selama ini, atau apalah, terserah. Paham? Akhirnya kita temukan di Arab itu atau di Yaman, Umahat, banyak sekali kakek-kakek gandengannya ke mall-mall itu gadis-gadis. Kenapa kira-kira, Umahat? Ketika ditanya ini ya anak putrinya atau istrinya, ternyata ini istrinya. Karena dia kelamaan ngumpulin uang untuk biaya jujuran, akhirnya apa? Sudah tua baru menikah. Ini beda dengan mahar. Kalau mahar nanti yang menentukan adalah si calon mempelai wanita. Dia yang menentukan besarannya. Apakah mau baca surah Al-Ikhlas saja, atau sajadah saja, atau seperangkat alat sholat, atau emas 100 gram, uang 190 juta, terserahlah. Si perempuannya ini. Karena ini nanti berkaitan erat dengan apa, Umahat? Tak kala si istri ini minta khulu, maka dia harus mengembalikan mahar. Jadi bedakan ungkapan apa? Ceraikan aku sama apa? Aku minta cerai. Apa kira-kira bedanya, Umahat? Ceraikan aku bang jika kamu jantan, sama aku minta cerai. Apa bedanya, Umahat? Bedanya antara subjek dengan objek. Mana subjek di sini, mana objek? Iya, dia objek. Kalau aku minta cerai, dia apa? Dia subjek. Kalau aku minta cerai, ini namanya khulu. Kalau ceraikan aku, ini dia namanya apa? Minta talak. Paham? Ini berbeda nanti nih hukumnya. Kalau talak nanti ada masa iddahnya, kalau khulu nanti nggak ada masa iddahnya. Begitu direstui oleh suaminya, iya. Terus si istri juga mengembalikan mahar, selesai. Maka hari itu juga langsung keluar si istri, pindah rumah, dan kalau mau menikah dengan mahar baru, acara baru, dan seterusnya. Tidak ada lagi masa iddah menanti untuk rujuk. Karena ini khulu. Kemudian tujuan yang ketiga dari pernikahan adalah ikmaluddin, menyempurnakan agama. Menyempurnakan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman, falyattaqillaha fi nisfil baqi." Barang siapa yang menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah keimanannya. Dan setengahnya yang lain adalah ketakwaan. Ketika seorang menikah, maka di sana banyak hal-hal yang dia bisa lakukan
yang sebelumnya dia nggak bisa lakukan. Apa kira-kira umat? Dan itu bernilai pahala semuanya. Coba pikirkan sejenak, apa kira-kira? Ada sesuatu yang kita lakukan setelah kita menikah yang itu kita tidak bisa lakukan di sebelum kita menikah. Apa kira-kira? Coba pikirkan. Mengurus anak, mendidik mereka, terus mengurus suami. Si suami memberikan nafkah, si suami keluar cari nafkah, itu pahala juga. Sampai suami menyuapi istrinya, itu juga pahala. Sampai suami berjima dengan istrinya juga itu pahala. Sampai ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, kita itu mendatangi istri dengan syahwat. Masa ini dikasih pahala? Lantas Rasulullah berkata kepada mereka, gimana kalau kamu letakkan itu di tempat yang haram? Apakah itu berdosa? Maka sahabat ini berkata, iya. Maka kalau gitu, kalau kamu letakkan di tempat yang halal, maka itu berbuah pahala. Sampai berhubungan badan saja apa? Mendatangkan pahala. Maka dari sini kita tahu bahwa pernikahan itu menyempurnakan agama kita. Kemudian yang keempat, tujuan pernikahan yang keempat adalah memperbanyak keluarga. Memperbanyak keluarga. Rasulullah menikahi 9 akhwat gitu, 9 perempuan yang itu berbeda-beda kabilahnya. Tujuannya agar apa? Agar banyak keluarganya di kalangan kabilah-kabilah. Ini merupakan siasat untuk memperkuatkan, mengokohkan apa? Dakwah. Coba nanti umahat ya. Taruhlah di antara umahat ada punya 4 putri, 5 anak laki-laki. 4 putri, 5 anak laki-laki. 4 sehat, 5 sempurna ya. Putri pertama nikah sama orang Dayak. Putri kedua nikah sama orang Jawa. Putri ketiga nikah sama orang Bugis. Putri keempat nikah sama orang Banjar. Maka jadi apa namanya? Pemuda Pancasila nanti ya. Paham? Ketika orang Dayak mau menyerang, oh kita ada apa namanya? Ada menantu Dayak. Ketika ada orang Bugis mau menyerang, ini ada keluarga saya Bugis. Ketika ada orang Banjar mau macam-macam, ini ada Firmansyah. Ada orang Banjar. Nah, nanti anak laki-laki kita nikah lagi sama orang Tidung mungkin. Wanita Tidung. Nikah lagi sama orang Papua. Nikah lagi, Masya Allah, keluarga besar. Dari berbagai suku di ibu kota Nusantara. Ini merupakan apa umat? Siasat untuk memperbanyak keluarga. Tak kala nanti ada permasalahan tentang suku, maka kita aman. Karena kita ada di berbagai suku. Tapi ingat umahat, tak kala kita menikah dengan laki-laki, maka keluarga suami kita itu adalah keluarga kita kan ya. Tapi yang menjadi mahram itu hanya ada 2. Yang pertama, orang tua suami. Atau istilahnya apa? Mertua laki dan mertua perempuan. Nah, mertua kita itu adalah mahram abadiyah. Mahram selama-lamanya. Meskipun nanti kita sudah cerai dengan suami, maka orang tuanya tetap mahram bagi kita. Paham? Kita boleh ngajak dia safar, kita boleh ngajak dia berduaan mungkin di mana nongkrong, karena dia adalah
mahram abadiyah selama-lamanya. Tapi nanti ini tidak dengan apa? Dengan kakeknya, atau neneknya, atau saudaranya, atau pamannya, sepupu satu kalinya, sepupu lain kalinya, enggak. Hanya kepada apa? Bapak dan ibunya saja. Maka kita nanti enggak boleh sungkem sama apa? Kakeknya dia. Oh, ini kurang ajar betul, ini menantu kok enggak sungkem sama ini bapaknya dia, enggak, bukan mahram kakek. Paham umat? Demikian juga nanti bapak tiri. Bapak tiri ini bukan mahram. Bapak tiri suami. Paham? Contoh, suami kita punya bapak tiri. Maka bapak tiri itu menjadi mertua kita kan? Namanya apa umat? Mertua tiri. Mertua tiri. Maka ini bukan mahram. Atau sebaliknya, ibu tiri. Ini dari menantu apa? Dari menantu laki-laki ke ibu tiri istri. Ini bukan apa? Bukan mahram. Ini apa umahat? Mahram abadiyah. Yaitu apa? Mertua, apakah laki-laki ataukah perempuan. Kemudian yang kedua, anak bawaan suami. Atau dikenal dengan apa? Anak tiri. Nah, jika kita menikah dengan duda, terus si duda ini punya anak laki-laki, maka anak laki-lakinya ini ke kita namanya apa? Anak tiri dan ibu tiri. Ini mahram umahat. Tapi mahram yang sifatnya muaqqat, terikat dengan waktu. Terikat dengan apa? Dengan waktu. Ketika nanti Anda sudah cerai dengan bapaknya, maka Anda boleh lagi menikah dengannya. Paham? Boleh lagi menikah dengan anaknya. Nah, tak kala Anda juga ternyata janda, punya putri. Si duda ini punya anak laki-laki. Maka antara anak tiri ini bukan mahram. Bukan apa? Bukan mahram. Keduanya juga boleh menikah. Sekalian sudah disandingkan. Bapak dengan ibunya, kemudian anak tiri dinikahkan bareng-bareng gitu. Biar apa? Biar jadi mahram semuanya. Jadi anak tiri ketemu anak tiri ini bukan apa umahat? Bukan mahram. Tidak boleh kita salaman, tidak boleh kita kumpul bareng gitu. Karena kata Rasulullah, alhamu maut. Saudara, istri atau ipar itu maut, menyebabkan kebinasaan dalam rumah tangga. Jadi meskipun dari pernikahan itu banyak keluarga, tapi yang perlu diperhatikan mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Ini jadi masalah ketika apa umahat? Ketika ini kumpul keluarga di saat Idul Fitri mungkin atau Idul Adha ya, di mana berdatangan keluarga-keluarga. Nah, di sini kita harus cek dan recheck mana yang mahram, mana yang bukan. Tujuan yang terakhir umahat dari pernikahan adalah mencapai atau menggapai kebahagiaan. Dari rumah tangga nanti kita akan apa? Akan hidup bahagia dengan pasangan hidup. Akan menggapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia itu adalah ketenangan jiwa, kelezatan di saat beribadah, dan kelapangan dada dalam menghadapi musibah. Ini kebahagiaan dunia umat. Kalau ini ada pada diri kita, maka inilah kebahagiaan yang hakiki.
kita tetap bahagia meskipun gak ada makanan di rumah, meskipun tsunami menerpa Balikpapan, macet di mana-mana, kita tenang. Karena ketenangan itu ada di dalam dada. Kebahagiaan itu ada di dalam dada. Suami mau ngomel apa-apa saja, ngomel bagaimanapun, tetap kita apa? Tenang. Karena kebahagiaan itu ada di dalam, bukan di luaran. Jangan pernah mencari kebahagiaan itu di luaran umat. Anda tidak akan mendapatinya. Paling itu kebahagiaan sesaat, yang akan berujung pada kesedihan, ketakutan, dan yang lainnya. Ini kebahagiaan apa? Kebahagiaan dunia. Bukanlah kebahagiaan dunia itu dengan apa? Dengan banyaknya harta, mewahnya rumah, kendaraan, gantengnya suami. Coba, kalau suami ganteng, kira-kira umahat akan bahagia? Belum tentu kan? Belum tentu, karena akan menjadi sumber umahat jadi cemburu, dilirik akhwat-akhwat, dilirik umahat-umahat, kemana aja di jalan suaminya, lewat lagi tuh. Jadi sumber fitnah. Kebahagiaan akhirat apa? Kebahagiaan akhirat itu ketika masuk ke dalam surga. Tapi ingat umahat, kebahagiaan akhirat itu terikat erat dengan kebahagiaan dunia. Apa maksudnya ini? Maksudnya jika Anda tidak merasakan kebahagiaan di dunia, jangan harap Anda merasakan kebahagiaan akhirat. Jika Anda tidak merasakan surga dunia, jangan harap merasakan surga akhirat. Ini berkaitan erat, umat. Kebahagiaan akhirat itu harus meraih dulu kebahagiaan dunia. Ibnu Taimiyah pernah berkata, inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak memasuki surga akhirat. Nah, di pernikahan itu kita bisa meraih apa umat? Meraih kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Tentu dengan apa? Dengan sebab-sebab dan syarat-syarat. Karena di sana banyak juga pasangan-pasangan gitu mau menikah, bayangannya bahagia gitu, Masya Allah. Bayangannya terbayang-bayang apa? Kebahagiaan terus. Ternyata baru sebulan sudah cekcok, sudah piring terbang, sudah macam-macam. Ternyata nggak sesuai harapan dan yang lainnya. Lantas apa nih yang menopang mendukung kita untuk tetap bahagia bersama pasangan hidup? Coba kita lihat sejenak umat, tak kala ada acara pernikahan. Biasanya ada apa? Selebaran undangan kan? Apakah itu yang online ataukah offline? Nah, di selebaran undangan itu Mahat ada ayat yang biasa tercantum di situ. Ada yang masih ingat kaum Mahat ayat tersebut? Surat Ar-Rum ayat 21. Itu biasa tercantum di undangan-undangan. Yang bunyinya apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Coba lihat sini umat, di mana Allah menyebutkan bahwa pernikahan itu akan membuahkan sakinah. Sakinah itu kan ketenangan kan? Di mana suami tenang, di mana istri tenang dalam rumah. Mawaddah.
Mawaddah ini adalah kecintaan, rahmah, kasih sayang. Nah, ketiga ini umat, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian Allah. Kira-kira pemberian Allah itu akan diberikan enggak kepada pelaku maksiat? Akan diberikan enggak kepada mereka suami yang enggak pernah sholat, enggak pernah kajian, kerjanya merokok, main judi online, kan? Kerjanya main sabu-sabu? Maka enggak. Akan berantakan rumah tangga tersebut. Kalau ada salah satu dari pasangan yang tidak taat, atau dua-duanya tidak taat, tambah lagi nih. Paham? Karena kebahagiaan rumah tangga itu diperuntukkan kepada mereka yang taat, maka syarat untuk meraih kebahagiaan rumah tangga itu haruslah bertakwa. Haruslah apa umat? Bertakwa. Si suami dan si istri harus kedua-duanya bertakwa. Paham? Tidak hanya pada istri, tidak hanya pada suami. Pasti ada saja pertengkaran, perkelahian karena kedua-duanya tidak bertakwa. Karena Allah mensyaratkan ketakwaan ini untuk sebab kebahagiaan rumah tangga. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Coba perhatikan nikmat firman Allah ini. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amalan soleh. Amalan soleh itu kan adalah ketakwaan ya. Dari kalangan laki-laki atau perempuan, sementara mereka beriman, maka kami berikan kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang setimpal kelak di akhirat. Coba lihat, kebahagiaan dunia dan akhirat diperoleh bagi mereka yang bertakwa. Kemudian di ayat yang lain di surah Yunus ayat 62 sampai 64 Allah menyebutkan di sana, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ada Al-Quran nggak di situ, Mat? Coba dibuka dulu, Mat, diperhatikan ini. Surah Yunus ayat 62 hingga 64. Atau bisa di download gitu di lihat. Sudah dilihat umat? Ala inna awliya, ketahuilah bahwa wali-wali Allah, mereka yang tidak memiliki rasa takut dan tidak pula bersedih. Siapa mereka wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka kabar gembira di dunia, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Coba kita perhatikan umat. Untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, itu haruslah apa? Bertakwa. Paham? Dan penghalang kebahagiaan itu adalah kesedihan dan rasa takut.
Ini hadiah yang terbesar bagi wali-wali Allah, di mana mereka menjalani hidup itu tidak mengalami kesedihan dan rasa takut. Kesedihan yang akan datang, rasa takut yang sekarang menimpanya. Maksudnya apa ini, Ustaz? Kadang kan ada ibu, ada atau bapak gitu mengkhawatirkan masa depan anaknya. Saya itu takut anak saya nanti mau jadi apa kalau sekolah di MI ini. Ya bisa jadi apa-apa nanti. Paham? Ada lagi si bapak mengatakan, aku itu sedih melihat istriku nggak pernah ganti baju. Paham? Sudah berbulan-bulan bajunya itu terus. Saya sedih kalau anak saya itu nggak minum, nangis, nggak ada susu di rumah. Nah, kesedihan dan rasa takut itu Mahat menghalangi kebahagiaan seseorang. Paham? Dan ternyata seluruh manusia ini Mahat hanya mencari satu hal ini, tidak bersedih dan tidak takut. Paham? Seluruh manusia mencari hal ini. Mereka keluar bekerja, mereka belajar, mereka ini tujuannya untuk ini, untuk tidak bersedih dan tidak takut. Tapi ternyata dua hal ini tidak bisa diperoleh kecuali dengan apa? Dengan iman dan takwa. Ada orang yang menganggap Ummahat bahwa kalau dia miskin, dia akan sedih kan? Akhirnya dia berusaha, bekerja, bisnis dan lain-lain untuk menjadi kaya. Ternyata sudah kaya juga tetap bersedih. Juga tetap takut. Gimana kalau ada perampok, gimana ada kalau saya bangkrut, saya miskin, sedih. Ada lagi yang menganggap di sana bahwa saya itu sedih kalau enggak naik jadi wali kota. Naik jadi gubernur dan yang lain. Akhirnya apa? Berusaha menghalalkan segala cara. Nyogok sana sini untuk bisa naik di kursi gubernur. Naik, sedih lagi. Oh gimana ini 5 tahun aja ini saya duduk di sini. Ketakutan, dikudeta dan yang lainnya. Ternyata tidak akan terwujud hilangnya rasa takut dan kesedihan dengan selain takwa. Hanya dengan iman dan takwa kita akan tetap hidup bahagia. Begitu juga dalam rumah tangga umat. Ada masa-masa kita dihantui rasa sedih dan rasa takut. Di saat mungkin suami baru di PHK, di saat suami mungkin baru saja pergi meninggalkan kita, pasti kita akan menghinggapi rasa takut dan rasa sedih. Kedua hal ini bisa ditepis dengan apa? Dengan iman dan takwa. Tenang, ada Allah. Di saat mungkin baru saja kita kehilangan anak yang kita cintai selama ini, maka tepis rasa takut dan kesedihan tersebut dengan iman dan takwa. Maka disinilah Anda akan terus merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kalau enggak, pasti akan sedih. Dikit-dikit takut dan sedih. Jadi ini tips yang pertama, jika Anda ingin bahagia terus rumah tangganya, ingin menjadi rumah tangganya itu baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, maka kedua-duanya harus Ummahat? Bertakwa. Dan ingat lagi Ummahat bahwa ketakwaan itu tidaklah bisa terwujud kecuali ditopang oleh ilmu yang bermanfaat. Ketakwaan itu tidaklah bisa terwujud dalam rumah tangga kecuali ditopang oleh ilmu yang bermanfaat. Bagaimana caranya kita meraih ilmu yang bermanfaat Ummahat? Datang ke majelis ilmu mungkin,
atau sambil masak dengarkan YouTube mungkin, atau sambil baring-baring dengarkan ceramah dari TikTok mungkin. Paham Umat? Ini adalah wasilah-wasilah untuk memperoleh ilmu. Sambil ngopi-ngopi gitu dengarkan Khalid Basalamah mungkin. Paham? Banyak jalan, banyak cara mencari ilmu. Karena ilmu itu nanti menopang kita, motor penggerak agar kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, kebahagiaan, maka syaratnya harus apa? Paham agama. Tidak ada jalan untuk memahami agama kecuali mempelajarinya. Maka umahat di sini alhamdulillah sudah rajin ikut kajian Selasa dan Kamis berapa kali sebulan gitu, belum lagi kajian-kajian tempat yang lain. Maka dorong juga suami Anda untuk belajar. Motivasi juga suami Anda untuk apa? Belajar. Biar apa? Kedua-duanya bisa bertakwa kepada Allah, karena ketakwaan itu hanya ditopang, didorong oleh apa? Ilmu yang bermanfaat. Kita sudah tahu mungkin ini halal, ini haram. Ternyata suami kita belum tahu apa-apa. Sholatnya masih usolli, masih puasanya masih nawaitu shauma ghadin. Paham? Ini nggak tepat. Jadi sama-sama apa? Bergandeng tangan untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang bahagia. Kemudian tips yang ketiga umahat adalah saling melihat pada kelebihan satu sama lain. Saling apa? Melihat kelebihan satu sama lain. Tidak melihat pada kekurangan. Paham? Si suami jangan hanya melihat kekurangan istri, si istri juga jangan hanya melihat kekurangan suami. Karena manusia pasti ada kurangnya kan? Ya kan umahat? Maka yang dilihat adalah kelebihan satu sama lain. Maka dengan ini nanti umahat, kebahagiaan rumah tangga Anda akan terus berjalan. Kalau tidak umahat, pasti nanti di tengah jalan ada cekcok. Pasti nanti ada piring yang terbang. Pasti nanti ada ucapan talak yang terucapkan. Kenapa? Karena yang dilihat adalah kekurangan. Ternyata selama ini baru aku tahu dia kayak gini, ngomel sejurus kerjanya. Dikasih 1 juta ngomel, dikasih 2 juta ngomel, 100 juta tambah lagi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita solusi umat. Tak kala ada percekcokan, pertengkaran antara pasutri. Allah sebutkan hal itu di surah An-Nisa ayat 19. Ya. Allah berfirman, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari istrimu, maka boleh jadi sesuatu yang engkau tidak senangi Allah jadikan kebaikan yang banyak pada istrimu. Coba lihat di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap suami untuk melihat apa? Kelebihan istrinya. Jangan melihat apa? Kekurangan istrinya. Apa kira-kira kelebihan istri, umahat? Dia rela tidak keluar kerja, paham? Untuk bisa apa? Membersihkan piring mungkin, membersihkan pakaian, membersihkan rumah, merawat anak-anak, menyiapkan makanan untuk apa? Suami ketika pulang kerja,
menyambut suami dengan apa? Dengan berias, berdandan gitu. Agar suami betah di rumah. Kalau suami pulang kerja capek, lihat istrinya kayak pembantu, bau ketek lah, pakaian gak diganti-ganti, maka si suami pasti akan mencari di luar sana. Lebih baik jajan di luar daripada makan di rumah. Paham? Suami nggak betah, capek-capek dijamu, dihidangkan dengan hal yang tidak menyenangkan. Maka jadilah seperti wanita-wanita Arab yang mereka berhiasnya itu di rumah. Kosmetiknya itu dipakai di rumah, tidak saat pergi ke kondangan. Beda halnya dengan wanita, sebagian wanita di Indonesia ini, beriasnya, skincare-nya itu tebalnya 1 senti ketika apa? Ketika mau ke kondangan. Sampai si suami sering berucap dengan apa? Mah, mau kemana? Mi, mau kemana? Karena dia tidak pernah melihat situasi seperti ini kecuali istrinya keluar. Kecuali istrinya apa? Keluar acara. Arisan kah, kondangan, macam-macam. Tapi kalau di rumah, ya biasa-biasa saja. Nggak ada hal yang menarik untuk suaminya. Paham? Jadi si istri juga demikian. Jangan melihat kekurangan suami, tapi lihat kelebihannya. Nah, kalau Rasulullah mengabarkan bahwa penghuni neraka itu banyakannya kaum wanita atau perempuan. Lantas ada perempuan bertanya, "Lima, kenapa wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Kufrunna asyir." Mereka itu mengingkari kebaikan suami. Jika suaminya melakukan satu kesalahan, maka seluruh kebaikan suami tertutupi dengan satu kesalahan ini. Salah beli saja sesuatu gitu yang seharusnya disuruh beli martabak, dia beli jalan kote. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Ngomel-ngomel istrinya. Kebetulan lagi ngidam jalan kote. Akhirnya apa? Enggak ada baiknya kamu ini. Habis seluruh kebaikan suami karena salah beli jalan kote tadi. Maka jangan lihat kesalahan dan keburukan. Lihat kebaikan dia, rela banting tulang, keras keringat untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya. Mungkin ini umat yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, silakan. Ya. Adik laki-laki atau perempuan? Utang puasa apa? Sunnah atau wajib? Oh iya. Nah, nanti dibagi aja sesuai warisan gitu. Kalau mau ya, karena tidak ada warisan utang. Kalau mau nanti keluarganya nanti ini aja dibagi sesuai warisan. Taruhlah dia punya anak laki-laki 2. Masih bujangan. Berarti ada saudara laki-laki, saudara perempuannya? Ada ibu bapaknya? Iya, mau dibagi dulu ini sesuai dengan warisan. Paham? Kalau mau loh ya, kalau ini bukan kewajiban. Kalau mau. Tapi kalau ada satu orang yang mau, ya udah saya aja yang nanggung utang puasanya. Udah silakan. Tapi kalau mau. Tidak wajib ini kalau mau. Karena tidak ada kewajiban warisan, ya, kewajiban bayar utang dan kewajiban membayarkan utang siapa? Si saudara ini. Paham? Iya, dia nanti yang ini berurusan dengan Allah. Beda kasusnya tak kala yang datang itu anak kepada Rasulullah, orang tuaku punya utang itu. Ibuku punya utang. Kata Rasulullah, bagaimana kalau ibumu itu punya utang
puasa. Apakah engkau mau membayarkannya? Iya, aku membayarkan. Maka kalau gitu bayarkan juga utang uangnya. Paham? Ini kalau apa? Kalau anak dengan orang tuanya. Ini antara apa? Saudara. Maka tidak ada kewajiban. Nah, yang lain? Satu-satu aja, one by one. Nah, pertanyaan pertama, apakah boleh Pak Sutra ini berkomitmen menunda punya anak gitu karena mau ta'aruf dulu dan yang lainnya? Maka ini dibolehkan selama itu tidak mengganggu kondisi kesehatan istri. Paham? Karena mungkin dia makan ada obat atau apa gitu, atau KB atau apa dia lakukan gitu, atau mungkin menggunakan KB alami, maksudnya ditumpahkan di luar, maka ini tidak mengapa. Yang terlarang itu kalau nggak mau punya anak, kalau menunda atau mengatur jarak, maka ini dibolehkan. Dan kalau dia memutuskan untuk tidak menikah, maka ini berarti apa? Dia melakukan sesuatu yang haram ya, sesuatu yang dilarang dalam agama. Sekaligus dia tidak apa? Tidak sempurna agamanya. Paham? Tidak sempurna. Lantas dia baru sadar di umur 60 atau di masa-masa tidak lagi produktif gitu. Maka ya sudah, nikah saja, cari aja, mungkin barangkali ada yang 70 juga, kakek-kakek mau menikah. Paham? Barangkali apa? Dengan si kakek dan si nenek tadi ini menikah, Allah karuniai anak, karena nggak tahu, karena Ibrahim saja itu punya anak di usia berapa umat? 80 tahun. Paham? Jangan menganggap bahwa saya nggak mungkin lagi nih punya anak. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda niatnya baik, dengan niat baik itu Allah akan bisa apa? Mewujudkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu menurut prasangka hambaku. Paham? Jika hambaku berprasangka baik, maka aku pun turuti kemauan baiknya itu. Paham? Jadi meskipun dia sudah di usia senja, belum maghrib gitu, maka menikahlah jika ada yang mau menikahi. Cari aja, banyak itu kakek-kakek yang tua-tua makin jadi. Iya, benar, tidak boleh. Iya, jodoh akan datang, anak juga akan datang. Ini yang bertanya kah? Bukan. Nah, yang lain? Nah, kalau tidak ada lagi kita tutup. Semoga yang sedikit ini mengingatkan kita kembali tentang tujuan mulia dari pernikahan.
Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.